Di sebelah kita ini ada Suzuki Swift generasi kedua. Tapi kenapa ya Suzuki Swift generasi kedua ini nggak sepopuler dan nggak beredar banyak di jalanan seperti Swift generasi pertama? Assalamualaikum, halo, aku Rizky. Dan kita kembali lagi akan mereview sebuah mobil. Dan ini di belakang kita ada Suzuki Swift. Yang pertama kita akan mulai dulu dari sejarah dari Suzuki Swift ini sebelum kita mulai dari eksterior maupun interiornya. Suzuki Swift pertama kali masuk ke Indonesia resmi pada November 2005. Masuk secara CBU atau completely built up dari Jepang, mobil ini langsung mencuri perhatian dan memberikan alternatif pilihan yang menyegarkan di kelas mobil 1500 cc. Di tahun 2006, Suzuki Indonesia meluncurkan varian baru berkode GL, masih dalam bentuk build up. Lalu akhirnya Swift mengeluarkan lagi varian yang dinamakan dengan GT dan beraura sporty. Dan saat itu Swift langsung naik daun karena Suzuki juga ikut di Junior World Rally Championship. Pada perkembangan tahun berikutnya, Swift sudah dirakit secara lokal pada tahun 2008 ke atas sampai 2012. Tapi dia tetap bertambah variannya, yaitu varian ST, varian GT, varian GT3 menggantikan varian GTS. Hanya saja dari varian ST sampai GT3 ini, fitur-fiturnya sudah tidak sama lagi seperti yang build up, seperti airbag dan ABS serta tombol audio steer sudah tidak dimiliki lagi oleh varian yang CKD atau completely knockdown atau varian lokal. Dan pada tahun 2012 akhirnya Swift mengeluarkan major change-nya atau all new Swift dengan 3 varian GL, GX dan Sporty. Dan tipe GX yang kita bahas ini adalah tipe yang paling laku karena fitur sudah sangat lengkap dan dia juga sudah memiliki start stop engine. Tadi sekilas tentang sejarah dari Suzuki Swift ini. Sekarang kita akan bahas dari sisi eksterior dari Suzuki Swift ini. Eksterior bagian depan, mobil ini masih menggunakan lampu reflektor di sebelah kiri dan kanannya. Dan untuk bagian fog lamp, bentuknya masih biasa seperti ini. Swift ini untuk bagian depan, seperti generasi pertamanya, bentuk atapnya itu masih mengadopsi dengan mirip yang pertama. Hanya saja sekarang dia kelihatan lebih panjang daripada yang generasi pertama. Lalu, Swift juga masih mengadopsi pilar hitam yang dia ada sebelah kiri dan kanan. Yang mana ini semakin menambah kesan sporty dari mobil. Dari sisi samping, Swift semakin terlihat panjang, ya. Tapi kali ini ada beberapa perbedaan dari yang generasi pertama, terutama dari bagian velg, di mana saat ini dia menggunakan ring 16 dengan tebal profil 50 dan lebar tapak ban 195. Dan bentuk velgnya ini sangat bagus dan bentuk ban yang tipis tidak mengurangi kenyamanan dari berkendara pakai Swift ini. Lalu dia udah pakai lampu sen juga di spion. Dan tak lupa untuk bagian samping kali ini dia udah dilengkapi dengan tombol start stop engine dan keyless entry. Melihat dari bagian belakang, kali ini antena terletak di bagian belakang. Lalu untuk bagian belakangnya dia sudah dilengkapi dengan defogger. Lalu juga wiper dan emblem Suzuki, S dan Swift serta GX di bagian kanan. Tapi sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan sensor parkir di bagian kanan kiri bumper. Memang ada beberapa hal yang dipertahankan dari Suzuki Swift generasi pertama ke generasi kedua ini, yaitu adalah pilar hitam ini. Cuman sekarang bedanya memang dia nggak terlalu mirip sama Mini Cooper karena sekarang moncong depannya ini, kap mesinnya ini dia lebih panjang ya. Dan mobilnya memang kelihatannya nggak semungil dari Swift yang pertama gitu. Sekarang kita langsung lihat interiornya ya. Seperti biasa kita akan gunakan keyless, jadi tinggal pencet aja buat masuk ke dalam. Yuk, kita lihat interior. Masuk ke bagian interior, mobil ini didominasi dengan warna hitam dan ada aksen-aksen chrome di beberapa bagian. Menggunakan jok model fabric dan juga plafon yang berwarna coklat muda. Dari sisi pengemudi, di sini sudah dilengkapi dengan power window ya. Tapi ini sayangnya hanya auto down, tapi bukan auto up. Lalu ada untuk central lock, window lock, dan juga ada spion lipat, dan juga pengaturan arah dari mirror dan cermin. Lanjut ke sebelah kirinya, di sini ada start stop engine, ya, untuk menghidupkan mesin. Tapi kita harus menginjak close terlebih dahulu. Lalu di sini ada fog lamp, tapi ini tambahan bukan asli. Lalu untuk di bagian setir, di sini setir sudah memakai airbag. Beda dengan generasi pertamanya. Dan dia juga sudah memiliki audio control seperti Swift generasi pertama 2005 dan 2006. Dan untuk speedometer sendiri,
dia mengadopsi model yang sama dengan R3. Persis mirip seperti R3. Sementara untuk bentuk setirnya ini mengadopsi R3 generasi 2015 ke atas. Dan dia juga semakin manis karena ada aksen chrome di sekeliling dari setirnya. Dan untuk bagian head unit, dia juga menggunakan head unit Indes yang mirip dengan R3, tapi di sini membuat mobil ini semakin sulit kalau mau diganti dengan head unit aftermarket. Sehingga kalau mau ganti kita harus beli framenya agar yang aftermarket yang bentuknya biasanya petak cocok masuk ke dalam sini. Dan yang lebih unik kali ini dia Swift menggunakan AC digital, dimana fiturnya juga cukup lengkap, sudah auto climate, suhu panas, dan juga sudah ada defogger depan dan defogger belakang. Jadi udah sangat lengkap. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada tempat penyimpanan kecil dan ada tuas transmisi. Lalu di sini juga ada handbrake. Untuk bagian penumpang sebelah depan, di sini juga memiliki airbag untuk penumpang dan juga ada laci penyimpanan terbuka dan juga laci penyimpanan tertutup. Selain itu di bagian sini, ini ada juga motif chrome, silver, ornamen perak, dan di sini juga ada ornamen chrome di bagian handle, serta di sini ada penyimpanan dan juga tombol untuk membuka jendela dan ada cup holder dan tempat peletakan barang. Jadi di bagian penumpang itu adalah fitur-fitur yang bisa digunakan. Untuk bagian belakang seperti ini layoutnya ya. Tidak ada hal yang istimewa dari bagian belakang, hanya saja untuk pelipatan bangku dia bisa menggunakan metode 40-60 dengan menarik tuas di sebelah sini. Kita bisa membuatnya menjadi rata dengan lantai. Begitu juga dengan bagian sana bisa kita buat rata dengan lantai dan kita bisa mengakses barang-barang dengan mudah dari sini ataupun dari atas sini. Nah, itu tadi interior dari Suzuki Swift ini ya. Sekarang kita mau lihat gimana kalau kita berkendara di Suzuki Swift ini ya. Seperti biasa, kita akan coba. Ini ada head adjuster, ada reclining dan ada slider. Kita posisikan yang bagus. Kita hidupin dulu ya. Harus pijak close ya untuk hidupinnya, pijak kopling. Kita atur dulu ketinggian dari setirnya. Dia belum bisa teleskopik ya, tapi bisa tilt steering ya. Oke, kita coba posisi kayak gini. Oke, ini udah nyaman ya. Ini udah nyaman. Posisi udah oke. Kita lihat di bagian belakang. Apakah belakangnya ini posisi mengemudinya? Kadang-kadang Suzuki Swift ini terlalu banyak tekan tombol untuk buka kuncinya, kadang-kadang agak menjengkelkan. Oke, ini dia. Nah, ini jujur ini sempit ya. Ini sempit, cuman headroomnya memang masih lapang, cuman legroomnya ini sempit. Beruntung ini dia bisa ditekan agak ke dalam gini. Tapi kalau ini udah dipasangin jok ya, bagian sini, maka ini jadi sempit gitu. Dan tapi udah gini nggak ada masalah kali ya. Lihat juga dari bagasinya. Yuk. Oke. Nih. Untuk ban serepnya itu dia bentuknya itu kayak gini ya. Nah, spare tire itu seperti ini. Enggak pelak original ya, dia pelak kaleng, bukan pelak asli gitu. Sekarang kita lihat ke bagian mesin yuk. Nah, ini adalah mesinnya ya. Mesinnya ini sekarang beda dengan yang generasi pertama, di mana itu 1500 cc, tapi ini menggunakan mesin 1400 cc. Tapi di sini juga ada mesin Suzuki Swift yang sporty, di mana itu 1600 cc. Untuk detailnya silakan lihat. Jadi kembali ke pertanyaan awal, kenapa sih mobil ini nggak selaku dengan generasi yang pertamanya? Ada beberapa hal yang membuat mobil ini nggak selaku dari generasi pertamanya. Salah satunya adalah bentuknya. Dimana bentuk yang pertama itu kecil dan imut, tapi dia memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap untuk tahun 2005 dan 2006. Sehingga orang menganggap Swift generasi pertama itu adalah
solusi bagi orang yang nggak suka dengan Honda Jazz maupun Toyota Yaris yang dimana ukurannya itu mungkin sedikit lebih besar. Tapi kali ini mobil ini mengusung bentuk yang lebih panjang dan lebih besar, tapi ternyata untuk kelapangan kabinnya itu hampir nggak ada perubahan dengan yang pertama. Dia tetap sempit gitu. Dan yang kedua, mungkin faktor yang membuat mobil ini mungkin kurang selaras yang pertama adalah mungkin karena bentuknya selain yang kemarin yang pertama mungil, yang kedua ini dia tidak semirip dengan Mini Cooper. Dimana kalau yang pertama itu benar-benar mirip dengan Mini Cooper. Meskipun pilar bagian atasnya, pilar bagian depan tetap dibuat warna hitam, tapi tetap aja dia nggak semirip Mini Cooper seperti yang pertama. Apakah kalian punya pendapat lain? Tuliskan di kolom komentar kenapa Swift ini nggak selaku dari yang pertama. Oke, terima kasih sudah menonton. Klik like dan subscribe kalau kalian suka. Dan jangan lupa bagikan video ini untuk membantu channel ini berkembang. Aku Rizky, kita ketemu di video yang lainnya. Jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, tetap pakai masker. Dan kita berdoa semoga virus corona ini cepat hilang dari negara dan dunia kita. Terima kasih. Assalamualaikum.